Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor persekutuan terbesar. Ya, apa itu faktor persekutuan terbesar? Kita mulai dulu dari yang namanya adalah definisi. Ya, definisi dari FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah misalkan A dan B. Jadi A dan B ini adalah dua bilangan bulat dengan minimal salah satunya tidak nol. Oke, jadi A dan B adalah dua bilangan bulat dengan minimal salah satunya tidak nol. FPB atau greatest common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat yang memenuhi. Yang pertama adalah D itu membagi A dan D membagi B, kemudian C itu membagi A dan C membagi B, maka C itu kurang dari atau sama dengan D gitu ya. Jadi D-nya itu adalah faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Oke. Coba kita misalkan kita mengingat kembali ya. Kalau misalkan di sini kita diminta untuk mencari faktor positif dari gitu ya. Misalkan di sini ada 50 gitu ya. Maka faktor positif dari 50 itu apa? Yaitu 1, 2, 5, 10. Betul ya? Faktornya 25, 50. Kemudian yang 30 itu apa? 1, 5, 7 dan 35. Kalau kita melihat ini, maka faktor persekutuan dari 35 dan 50-nya itu apa? Faktor persekutuannya kan yang sama ini ya, 1, kemudian 5 gitu ya. Berarti faktor persekutuannya apa? 1 dan 5. Maka FPB-nya adalah yang paling besar kan ya, 5 gitu ya. Antara 1 dan 5 adalah 5. Nah, ini kalau kita notasikan itu FPB dari 50 dan 35 itu gini, kurungnya kurung biasa begini ya. Ini yang namanya adalah FPB ya. FPB dari 50 35 itu adalah 5. Begitu. Oke. Bisa lah ya ini ya. Oke. Kita contoh yang simpel-simpel dulu ya. Misalkan kita diminta untuk mencari FPB dari 4 dan 0. Maka FPB-nya apa ini? FPB dari 4 dan 0 adalah, tadi ingat ya, FPB dari 4 dan 0 adalah 4 gitu ya. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari FPB dari negatif 7 dan 7 itu apa? 7 gitu ya. Oke. Terus kemudian FPB dari negatif 3 dan 7 itu apa? 1 gitu ya. Terus ada lagi FPB dari 4 dan 9 itu apa? 1 lagi. Gitu ya. Oke, itu ini mengulas FPB ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kaitkan dengan FPB itu berkaitan dengan yang namanya adalah algoritma pembagian. Jadi kalian ingat ya. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah tentang apa? Algoritma pembagian ya, tentang algoritma pembagian. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Kalau misalkan kita diminta untuk ulasan kemarin ya, algoritma pembagian itu kan kemarin kalian ingat bahwa pada algoritma pembagian ini kita mengulas tentang algoritma pembagian ya. Algoritma pembagian di video sebelumnya gitu ya, tentang algoritma pembagian itu kan mengatakan bahwa Q itu sama dengan PM plus N kan gitu ya. Oke, ini ya, kalau misalkan saya punya contoh misalkan begini, contoh gitu ya, contoh misalkan 50 itu adalah 25 dikalikan 2 plus 0 kan gitu ya. Ini di algoritma pembagian. Artinya 25 dikali berapa yang mendekati 50 atau yang hasilnya 50 kan dikalikan 2 gitu kan. Kemarin kan gitu ya di algoritmanya. Nah, ini kalau kalian lihat bahwa kalau kalian melihat dari algoritma pembagian, ini bagian yang 50 ya. Terus kemudian 25. Lah, FPB antara 50 dan 25 itu
hasilnya apa sih? Kita ambil dari situ ya. FPB antara 50 dan 25, hasilnya adalah apa? Nanti kita cari. Terus kemudian FPB antara, kita ambil yang ini ya, 25 dan 0, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah 25. Terus kemudian FPB antara 50 dan 25 kalian cari dengan cara yang tadi gitu ya, cari faktor positifnya. Itu berarti kan 1, 50, 2, 25 gitu ya. 1 itu kan kalau misalkan kita tulis kan begini. 50 itu saya tulis sini ya. 50 itu kan faktornya apa? 1, 2, 25, 50 gitu ya. 1, 2, 5, 10 ya. Bentar. Gini ya. 1, 2, 5. Terus kemudian 10. Ada lagi 25, 50 ini ya faktornya. Kalau faktor dari 3 berapa tadi? 25 itu kan 1, 5. Terus kemudian 1, 5, 25 gitu kan ya faktornya. Maka faktor persekutuannya itu adalah apa? Yang sama kan berarti 1 ya, 1. Terus kemudian 5, terus kemudian 25. Maka FPB-nya adalah apa? FPB dari 50 dan 25 apa? Yaitu 25. Kita tulis di sini 25. Nah, ternyata sama kan ya antara FPB antara 50. Jadi FPB antara 50 dengan 25 itu sama dengan FPB antara 25 dengan 0 gitu. Ya. Oke, contoh lagi misalkan. Kita punya contoh misalkan di sini 14 itu kan 4 dikalikan 3 plus 2 gitu ya. Oke, kalian cari bahwa berapakah FPB dari 14 dan 3. FPB dari 14 dan 3 apa? Kalian cari bahwa FPB-nya adalah 1 gitu ya. FPB antara 3 dan 2 itu apa? 1. Sama ya. Jadi FPB antara 14 dan 3 itu ternyata sama dengan FPB 3 dan 2 gitu ya. Nah, di sini muncul suatu suatu teorema bahwa jika kita manfaatkan algoritma pembagian ya, jika Q itu sama dengan PM plus N, ini ada di algoritma pembagian yang di video sebelumnya sudah pernah kita pelajari, maka di sini tadi ya, FPB antara Q P ya, FPB antara Q P itu sama dengan FPB antara P dengan N. Oke. FPB antara P Q P itu sama dengan FPB antara P N. Oke. Nah, ini kita buktikan. Kita bukti. Kalau tadi kan masih contoh-contohnya, sekarang kita buktikan. Benar nggak sih bahwa jika kita punya suatu ini Q sama dengan PM plus N di algoritma bagian, maka FPB dari Q P itu sama dengan FPB dari PN. Kita buktikan ya. Pembuktiannya begini. Misalkan FPB dari Q P kita misalkan dengan R ya. Dan FPB dari PN kita misalkan dengan apa? S gitu ya misalkan ya. Oke. Nah, kita yang pertama dulu. Perhatikan FPB dari Q P ya, ini Q P. Oke, perhatikan ini ya. Kalian kembali ke definisi FPB. Berdasarkan definisi FPB apa? Diperoleh bahwa tadi berdasarkan definisi bahwa apabila kita ada FPB dari Q P, artinya apa? Bahwa tadi kan dimisalkan bahwa FPB-nya adalah R. Artinya R itu membagi Q, oke, dan R membagi P juga. Gitu. Tadi berdasarkan definisi, kalian lihat lagi ya. Oke. Ini berdasarkan definisi. Nah, sekarang
Setelah itu ya kita punya tadi modalnya adalah PQ sama dengan PQ itu sama dengan PM plus N. Oke. Nah, ini perhatikan Q itu sama dengan PM plus N. Oke. Nah, ini kita kembali ke sifat keterbagian karena berarti kan di sini ada Q sama dengan PM plus N berdasarkan algoritma pembagian tadi yang kita ketahui ya. Karena R itu membagi Q ya di sini. Karena R membagi P dan Q ya. P dan R membagi Q gitu kan. Maka berdasarkan sifat keterbagian kemarin, jika R itu membagi P, R membagi Q, maka R juga membagi dengan N. Membagi N. Oke. Ya. Nah, jadi kalian perhatikan di sini kan kita mau menunjukkan bahwa QP itu sama dengan PN gitu ya. QP sama dengan PN. Kita punya tadi yang model kita adalah QP. Perhatikan bahwa QP FPP dari QP adalah R tadi ini ya. Kita mau menunjukkan bahwa QP itu FPP dari QP sama dengan FPP dari PN. Oke, kita model yang kita miliki tadi FPP dari QP sama dengan R gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi ini kan kita punya RP R membagi P, kemudian R membagi Q, dan R membagi N. Oke, nah di sini kita ambil dua yaitu R membagi P. Jadi R itu membagi P dan R membagi N. Oke, kita ambil yang ini karena tujuan kita kan PN tadi ya, PN. Nah, artinya R membagi P dan R membagi N. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti R adalah faktor persekutuan dari P dan N dengan FPP dari PN-nya itu tadi dimisalkan dengan apa tadi? Dimisalkan dengan S. Oke. Artinya apa? Diperoleh bahwa R itu kurang dari atau sama dengan S. Kenapa R kurang dari atau sama dengan S? Definisi tadi ya, bahwa kita punya FPP-nya PN itu adalah S, maka kondisinya R kurang dari atau sama dengan S. Ini di poin yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Tadi kita misalkan bahwa FPP dari PN itu dimisalkan dengan S, gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang berdasarkan definisi apa? Berdasarkan definisi diperoleh apa? Artinya kalau di sini FPP PN adalah S, artinya apa? Bahwa S itu membagi P dan S membagi N, gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan lagi. Perhatikan kita punya modal tadi adalah Q itu sama dengan PM plus N. Ini ya modal yang kita punya. Terus apa? Karena S membagi P dan S membagi N, maka ini berdasarkan sifat keterbagian ya, S membagi P dan S membagi N, ini ya, S membagi P dan S membagi N, maka S itu juga membagi Q, ini ya, Q. Oke, ini sifat keterbagian ya. Oke, jadi tujuan kita tidak modalnya tadi adalah PN sama dengan S. Kita mau menunjukkan bahwa FPP-nya dari PN itu sama dengan QP gitu ya. Oke, jadi QP kita berarti mengambil yang P Q ini ya, berarti jadi S itu membagi P dan S membagi Q gitu kan. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti S adalah faktor persekutuan
dari KIP. Gitu ya. KIP. Oke. Dengan FPB dari KIP itu adalah tadi dimisalkan dengan R gitu kan. Nah, artinya apa? Diperoleh apa? Ini berdasarkan tadi definisi ya. FPB-nya R ya, maka artinya R itu lebih besar dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan S. S-nya kurang dari atau sama dengan R gitu ya. Ini poin yang kedua. Nah, dari 1 dan 2 itu diperoleh bahwa dari 1 dan 2 ya. Dari I1 dan I2 diperoleh bahwa tadi I1 itu kan R kurang dari atau sama dengan S. Terus kemudian I2-nya itu S kurang dari atau sama dengan R. Loh, kalau kayak gini yang betul yang mana ini ya? Nah, ini R kurang dari atau sama dengan S dan S kurang dari atau sama dengan R. Artinya apa? Artinya adalah disimpulkan bahwa S itu sama dengan R. Begitu. Ya, S itu sama dengan R. Dan artinya bahwa apa? Kalau S sama dengan R, berarti terbukti bahwa apa? FPB dari, jadi gitu ya. Jadi FPB dari KIP itu sama dengan FPB PN. Gitu ya, terbukti. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh mencari FPB dengan memanfaatkan tadi algoritma bagian teorema tadi ya. Oke. Yang pertama misalkan tentukan ini ya. Tentukan FPB dari 2250 dan 725 misalkan gitu ya. Oke, ini tentukan FPB-nya. Maka caranya gimana? Kita memanfaatkan tadi ya apa yang sudah kita buktikan gitu ya. Oke, yaitu yang pertama. Kita cari dulu, di sini ada 2250, di sini ada 7425 ya. 2250 dengan memanfaatkan algoritma tadi ya. 2250 itu berapa sih dikalikan dengan 725 yang mendekati 2250? Berapa? 3 ya. 3. Oke. 3 dikali 725 itu kan 2175. Maka ditambah berapa supaya jadi 2250? Ditambah 75 ya. Oke. Terus kemudian, nah ini artinya apa? Artinya bahwa FPB dari 2250 dengan 725 ini sama dengan FPB-nya apa? FPB-nya ini 725 dan 75. Berarti FPB-nya 725 dan 75. Gitu ya. Tadi kita memanfaatkan sifat tadi. Oke. Bahwa FPB dari 2250 dengan 725 sama dengan FPB-nya 725 dan 75. Oke. Nah, sekarang kita cari bahwa FPB dari 725. Kita cari yang ini ya. Karena sama tadi ya, 725, 75. 75 dikali berapa yang hasilnya 725, yang mendekati 725 dikali dengan 9. Ditambah dengan berapa di sini? Tambah dengan 50. Artinya apa di sini? Artinya bahwa FPB dari 725 dengan berapa tadi? 7 dengan 75 nih ya. 75 itu sama dengan FPB-nya apa? Sama dengan FPB-nya 75 dengan 50 gitu ya. Oke, kita cari lagi. 75 kita ngambil yang ini ya. Itu artinya 50 dikali berapa yang hasilnya mendekati 75 dikali berapa? 1 gitu ya, ditambah 25. Artinya apa? Artinya bahwa FPB dari 75 dengan 50 tadi itu sama dengan FPB-nya apa? FPB-nya 50 dengan 25. Oke. Nah, kita cari lagi. 50 itu sama dengan 25 dikali berapa ya? Hasilnya 50 kali 2 ditambah dengan berapa? 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa FPB dari 50 dan 25 itu sama dengan FPB dari 25 dan 0. Yang artinya FPB dari 25 dan 0 itu berapa? FPB-nya adalah 25. Gitu ya. Jadi kita simpulkan bahwa FPB dari 2250 dengan 725 itu sama dengan FPB-nya 25
dan 0, yaitu FPB-nya berapa? 25, gitu ya. Oke, itu tadi caranya. Oke. Bisa ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, contoh satu lagi misalkan. Tentukan. Oke, tentukan FPB dari 5.835 dengan 1.200 gitu ya misalkan. Oke, kita cari dulu 5.835. Artinya 1.200 dikalikan berapa? Yang mendekati ini kali 4 gitu ya, ditambah dengan 1.035 gitu. Oke. Nah, artinya FPB dari 5.835 dengan 1.200 sama dengan FPB-nya dari 1.200 dengan berapa? 1.035 gitu kan? 1.035 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 1.200 kali 1 ditambah dengan 165. FPB dari 1.200 dan 1.035 itu sama dengan FPB 1.035 dengan 165. 165 kali berapa yang mendekati 1.035? Dikalikan dengan 6 ditambah dengan 45. Kita ambil lagi 165 sama dengan berapa? 45 dikali berapa? Yang mendekati 165 kali 3 ditambah dengan 30. 45 ambil lagi, 45 itu sama dengan 30 dikali berapa yang mendekati 45? 1 ditambah dengan 15. 30 itu sama dengan 15 kali berapa? Kali 2 ditambah dengan 0. Artinya apa? Jadi FPB dari 5.835 dengan 1.200 itu sama dengan FPB dari 15 dan 0. Yaitu FPB-nya berapa berarti? 15. Begitu ya. Itu tadi mencari FPB dengan memanfaatkan yang namanya adalah teorema tadi yang memanfaatkan algoritma pembagian. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami.